Yesus Juru Selamat, jangan kau biarkan aku sendirian dalam perjalanan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan aku kau tinggalkan. Engkaulah sahabat yang tetap setia. Janganlah ya Tuhan aku kau tinggalkan. Yesus do Tuhanku, pasti gantung aku. Yesus do jahat, ni hapor seao. Dada tahu tak nang di parmaraan. Yesus do Tuhanku, pasti gantung aku. Dada tahu tak nang di parmaraan. Yesus do Tuhanku, pasti gantung aku. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara disertai Tuhan, diberkati Tuhan sampai hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini tanggal 2 Agustus 2022 dari kitab Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat 17 saya akan membacakan untuk kita. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para sahabat renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Ada istilah yang sering atau yang sudah lazim didengar oleh orang Batak. Songon tadiang na hapuluan. Tadiang adalah sejenis pohon pakis. Biasanya dia tumbuh sendiri, dikelilingi oleh rumput-rumput yang lain. Tadiang ini boleh tumbuh bahkan sekitar 2 sampai 3 meter. Dia tumbuh sendiri tanpa ada pohon tadiang yang lain berada di sekitarnya. Kehidupan kita sebagai orang percaya terkadang atau mungkin akan mengalami saat-saat ketersendirian. Ketika kita sedang lemah, tak berdaya. Atau bahkan ketika kita sedang menghadapi sakit penyakit. Atau ketika kita seharusnya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Tapi saat kita mengharapkan itu semua dari dunia ini, tidak ada yang dapat menolong kita. Tidak ada yang dapat bersama dengan kita, menyertai kita, mendampingi kita. Rasanya akan sangat sakit dan sangat luar biasa mencekam. Demikianlah keadaan umat Israel. Ketika firman Allah disampaikan oleh Yeremia dalam Yeremia 30 ayat 17 ini. Tuhan berfirman kepada Yeremia,
Tuhan datang berbicara kepada Yeremia dan firman-Nya, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yeremia dalam ketersendiriannya, dalam kelemahannya, dalam ketidakberdayaannya, atau ketika orang-orang lain tidak bersama dengannya, Tuhan hadir menyapanya. Demikian juga ketika saat umat Tuhan sedang mengalami berbagai masalah-masalah, sesungguhnya Tuhan hadir menyapa mereka. Dan harapan kita juga pada situasi kondisi kekinian, bahkan ketika kita melihat sejenak ke belakang dari tahun 2020 sampai saat ini, sesuatu hal yang luar biasa, yaitu bahaya virus COVID-19 yang mengancam, mengintimidasi, membuat banyak orang sakit, membuat banyak orang berduka, berkabung, membuat banyak orang yang kehilangan pekerjaan, patah semangat, bahkan menghadapi paranoid, takut terhadap bahaya virus COVID-19. Seolah-olah tidak ada yang mampu menolong, atau bahkan ketika kita di tengah keramaian, kita akan menyendiri dengan takut terserang virus COVID-19. Apapun yang saudara alami hari ini, apapun yang kita sudah alami, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kehidupan di tengah-tengah dunia ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yakinlah, dengarlah suara Tuhan. Sehebat apapun persoalanmu, sehebat apapun luka-lukamu, sehebat apapun bebanmu, kelemahanmu, Tuhan menyapa saudara. Aku datang menyembuhkan engkau. Aku datang membalut luka-lukamu, menyembuhkan luka-lukamu, mentahirkan engkau, menyembuhkan engkau, sehingga engkau beroleh kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan kita sungguh luar biasa, mengasihi setiap jiwa, mengasihi saya, mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Tuhan Yesus Sang Maha Tabib, Dia yang berkorban, Dia yang telah disalibkan, Dia datang ke tengah-tengah dunia ini, membereskan setiap persoalan-persoalan hidup kita. Bahkan Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sapaan yang luar biasa, sapaan yang sungguh sangat sejuk, sapaan yang sungguh sangat membuat kita bersemangat kembali memiliki gairah hidup. Karena ternyata Tuhan pedulikan saudara, karena ternyata Tuhan pedulikan hidup saya, karena Tuhan sungguh luar biasa mengasihi dan mengasihi kita. Apa menjadi bebanmu hari ini? Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Datanglah, berserulah kepada Tuhan, limpahkan kepada Tuhan. Sebab dalam Yesus semua persoalanmu terselesaikan dengan baik. Keluhanmu terselesaikan dengan baik. Sakit penyakitmu terobati dengan baik. Apapun yang saudara alami hari ini, apapun yang menjadi kerinduan saudara hari ini, yakin akan kebenaran firman Tuhan, sapaan firman Tuhan yang mengatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Seandainya ada orang-orang atau keluarga yang menjauh atau tidak mampu menolong kita, seandainya dalam kelemahan, dalam keletihan, dalam kesusahan kita mengharapkan pertolongan teman, tetangga, saudara-saudara kita, tapi mereka tidak mampu menolong kita. Ingat saudara, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang baik, ada Yesus yang luar biasa, yang selalu memberikan kesempatan bagi kita, yang selalu siap sedia mendengar jeritan, keluhan, doa-doa, permohonan-permohonan kita. Dia setia menunggu saudara, memberikan yang terbaik bagi saudara, melawat saudara, menyembuhkan penyakit saudara, mengobati luka-luka saudara. Bergegaslah, datanglah kepada Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau adalah Sang Maha Tabib, Sang Penyembuh. Yesus yang luar biasa, yang menyapa kami dalam setiap situasi kondisi yang kami alami. Kebenaran firman-Mu sungguh sangat menyejukkan kami. Ketika kami memiliki beban masalah,
sakit penyakit, luka-luka di hati kami dalam hidup dan kehidupan kami. Engkau sang penyembuh, Engkau sang maha tabib. Ketika kami merasa tersendiri di tengah-tengah dunia ini, tidak ada yang mampu menolong kami, bahkan keluarga terdekat pun tidak mampu menolong kami. Engkau sanggup menolong kami, melepaskan kami. Engkau mengubah duka cita, perkabungan kami, kelemahan kami menjadi sukacita, menjadi sesuatu kekuatan yang baru kami miliki dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara kami yang mendengar kebenaran firman melalui renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu hari ini, jadilah mereka terberkati. Engkau dengar doa-doa mereka. Engkau menyentuh hati mereka sehingga mendapat pemulihan yang luar biasa. Sama seperti yang Engkau firmankan kepada Yeremia dan kepada umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Demikianlah kami pada hari ini merasakan kesembuhan oleh karena sentuhan kasih-Mu, uluran tangan-Mu. Berkati kami Tuhan dalam setiap kerinduan kami. Saudara-saudara kami, adik-adik kami yang sedang mencari pendidikan atau sekolah di mana mereka harus sekolah atau universitas yang mereka tuju. Tuhanlah yang memberkati mereka satu persatu. Tuhanlah memberikan hikmat kepada mereka. Anak-anak jemaat-Mu yang sedang kuliah di universitas swasta dan negeri, Tuhanlah yang menjadikan mereka memiliki hikmat surgawi. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami ke segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat dalam Tuhan dan waspada akan penyebaran virus COVID yang belakangan ini sudah mulai berkembang. Lakukan protokol kesehatan, jaga kesehatan. Yesus do Tuhanku, pasigatung aku. Yesus do jahat, nihapor seao. Dada tahu tak nang di parmaraat. Yesus do Tuhanku, pasigatung aku. Dada tahu tak nang di parmaraat. Yesus do Tuhanku, pasigatung aku.